Di dunia ternak unggas, dulu entok dipandang sebelah mata, tapi kini entok menjadi primadona. Kenapa? Akan saya kupas di video berikut ini. Ada 5 keunggulan ketika kita beternak entok. Yang pertama, pakan murah. Yang kedua, harga jual tinggi. Yang ketiga, daya tahan tubuh entok lebih tinggi dibanding unggas yang lain. Yang keempat, mudah pemeliharaannya. Yang kelima, kebutuhan pasar entok di pasaran cukup tinggi. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, soal pakan murah. Entok memang dikenal sebagai hewan yang mempunyai kebutuhan pakan yang cukup besar dibanding dengan unggas yang lain, seperti ayam, bebek, burung puyuh, dan lain-lain. Namun, sejatinya pakan entok itu murah ketika kita berkreasi memadukan pakan katul dicampur dengan bahan-bahan alternatif yang ada di sekitar rumah kita, seperti keong sawah atau keong sungai, kemudian ada hijauan seperti rumput odot, daun indigo vera, kemudian kangkung, jantung pisang, dan tanaman-tanaman yang lain seperti daun kelor dan lain-lain. Tentu bahan alternatif ini gratis ya. Untuk teman-teman yang tinggal di pedesaan, memelihara entok merupakan pilihan yang cocok karena pakan alternatif itu tersedia di sekitar kita, baik itu di pekarangan kita, di tepi sungai, di sawah, dan lain-lain. Dan itu bisa kita dapat secara gratis. Jadi nyaris memelihara entok itu pakan yang beli cuman begatul saja. Bahkan gedebok pisang pun bisa menjadi makanan yang bagus untuk entok ya. Gedebok pisang tinggal kita belah, kemudian kita cincang atau langsung kita berikan utuhan ke entok, maka entok akan sangat senang. Artinya meskipun kebutuhan pakan entok itu banyak, tapi secara biaya justru pakan entok itu lebih murah dibanding pakan-pakan unggas yang lain seperti ayam. Misalkan saja ayam kampung misalkan, atau ayam pedaging misalkan, atau bebek. Unggas-unggas itu memiliki ketergantungan pakan pabrikan yang cukup tinggi. Semisal ayam pedaging, dia sangat tergantung dengan pakan pabrikan. Setiap bulan dan setiap tahun harga pakan pabrikan akan senantiasa naik gitu. Begitupun dengan ayam kampung. Ayam kampung sangat tergantung dengan bekatul, kemudian jagung giling, dan konsentrat. Baik itu konsentrat petelur maupun konsentrat pedaging. Artinya meskipun jumlah pakan ayam itu sedikit, tapi ketergantungan pakan pabrikan atau pakan beli itu sangat tinggi. Kemudian bebek. Bebek juga mempunyai ketergantungan pakan beli cukup tinggi. Semisal kayak bekatul, kemudian konsentrat petelur atau konsentrat daging itu juga sangat tinggi. Kebutuhan bebek terhadap pakan jadi atau pakan beli itu sangat tinggi. Sampai di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari sisi pakan, entok lebih murah dibanding pakan unggas yang lain. Jika dibandingkan dengan ayam kampung, pertumbuhan entok itu lebih cepat dibandingkan ayam. Entok usia 3 bulan sampai 4 bulan itu dengan pemeliharaan yang baik, dia sudah bisa panen, bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, kalau entok umur 3 bulan sampai 4 bulan itu biasanya laku dijual dengan harga sekitar 60.000 sampai 80.000. Tapi kalau ayam kampung misalkan dengan umur 3 bulan sampai 4 bulan, itu kemungkinan harganya baru sekitar 30 sampai 40.000. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa entok ini harganya lebih tinggi dengan usia yang sama dengan ayam kampung. Dan harga entok relatif lebih stabil karena apa? Karena tingkat permintaan cukup banyak, tapi stok atau pasokan ternak entok itu masih sedikit. Selanjutnya, daya tahan tubuh entok terhadap penyakit atau virus itu lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung. Kalau ayam kampung membutuhkan vaksinasi yang rutin mulai dari 4 hari, kemudian umur 1 bulan, 4 bulan, kemudian 1 tahun.
Ayam kampung membutuhkan vaksinasi yang rutin untuk mencegah datangnya penyakit atau virus. Ini dilakukan karena memang ayam kampung itu cukup rentan terhadap penyakit ya. Nah, ini keunggulannya adalah entok itu lebih tahan dibandingkan dengan ayam kampung terhadap penyakit maupun virus. Ya, meskipun entok juga bisa terkena penyakit dan virus, tapi potensi kegagalannya peternak entok dengan peternak ayam itu lebih tinggi peternak ayam. Maka itu perlakuan ayam, ketika ingin beternak ayam itu maka harus dilakukan dengan secara intensif dan melakukan pengobatan serta vaksinasi yang rutin. Berbeda dengan entok, entok itu, sebagian besar peternak yang ada di pedesaan itu tidak melakukan vaksin, tapi entok-entoknya juga masih, cukup sehat begitu. Tapi kami merekomendasikan agar entok juga tetap dilakukan vaksin, ya meskipun hanya sekali atau 2 kali. Hal ini untuk menghindari datangnya virus yang kemudian bisa berakibat fatal terhadap keselamatan entok. Karena daya tahan tubuh entok terhadap penyakit itu lebih kuat dibandingkan ayam, maka pemeliharaan entok itu dinilai lebih mudah dibandingkan memelihara ayam. Entok ketika usia 3 hari sampai 1 minggu, itu sebagian peternak yang saya temui, itu ada yang, menggunakan lampu dan ada yang tidak menggunakan lampu. Entok yang, hanya ditaruh di penghangat kardus misalkan tidak tanpa lampu, itu tetap masih bisa hidup. Namun untuk ayam, ini dianjurkan memang menggunakan lampu penghangat karena, bayi-bayi ayam atau anakan-anakan ayam itu memang lebih rentan terhadap dingin. Dan entok juga relatif, tidak mudah stres, berbeda dengan ayam ya. Jadi dari sisi pemeliharaan, memelihara entok itu lebih mudah dibanding memelihara ayam. Meski demikian, masyarakat Indonesia atau masyarakat yang ada di pedesaan, itu masih sedikit yang melakukan budidaya entok secara intensif. Karena, masyarakat meyakini bahwa entok itu merupakan hewan merupakan hewan unggas yang makannya sangat banyak, sehingga, masyarakat tidak cukup tertarik untuk melakukan budidaya entok. Padahal kalau dipelajari lebih jauh, entok itu justru pakannya lebih irit dibandingkan dengan unggas-unggas yang lain. Karena apa? Karena menggunakan pakan alternatif yang tersedia di alam. Yang terakhir, kebutuhan entok di pasaran cukup tinggi, namun ketersediaan pasokan entok di masyarakat masih, sedikit. Nah, ini disebabkan oleh, belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk, beternak entok secara masif ya. Barangkali setelah nanti melihat video ini, akan semakin banyak pemuda, atau masyarakat yang melakukan budidaya entok karena memang budidaya endok ini khususnya di pedesaan sangat menguntungkan, di mana pakan itu, tidak terlalu membebani, pengeluaran biaya pemeliharaan, cukup mengambil dari, bahan-bahan yang ada di alam sekitar kita. Nah, sudah jelas kan? Demikian tadi beberapa keunggulan ketika kita beternak entok. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.